Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 beranggota Delia Hadirotul Kusriati, Dwi Novianti, dan Adivia Perdana Putri. Kami akan menyampaikan materi tentang tes auditing. Langsung saja, pengertian audit. Audit merupakan suatu proses pengumpulan data, penilaian ataupun pengevaluasian yang dilakukan untuk menilai sesuatu apakah telah sesuai dengan kriteria yang mendasarinya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor, diantaranya buku besar dan buku pembantu, buku pedoman akuntansi, perhitungan dan laporan keuangan. Bukti audit penguat meliputi bukti informasi tertulis maupun elektronik, seperti cek, catatan elektronik fund system, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi dan representasi tertulis dari pihak yang mengetahui informasi yang diperoleh oleh auditor. Standar pekerjaan lapangan ketiga menurut IAPI tahun 2011 berbunyi, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Semakin efektif data akuntansi dan laporan keuangan, pengetahuan auditor secara pribadi dan langsung yang diperoleh melalui inspeksi fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi lebih bersifat menyimpulkan atau persuasive evidence daripada bukti yang bersifat meyakinkan. Tipe bukti audit. Ada beberapa tipe bukti audit, ada 6 menurut Conrad. Yang pertama adalah physical evidence, evidence obtained through confirmation, documentary evidence, mathematical evidence, analytical evidence, dan hearsay evidence. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Delia. Tipe bukti audit menurut Conrad. Yang pertama, physical evidence. Terdiri atas segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi atau diinspeksi dan terutama berguna untuk mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan. Contohnya, bukti-bukti fisik yang diperoleh dari kas opnam, observasi dari perhitungan fisik persediaan, pemeriksaan fisik surat berharga, dan inventarisasi aset tetap. Yang kedua, evidence obtained through confirmation. Bukti yang diperoleh mengenai eksistensi kepemilikan atau penilaian langsung dari pihak ketiga di luar klien. Contohnya, jawaban konfirmasi piutang, hutang, konfirmasi dari penasihat hukum klien. Yang ketiga, documentary evidence. Terdiri atas catatan-catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Contohnya, faktur penjualan, jurnal voucher, general ledger, dan subledger. Yang keempat, mathematical evidence merupakan perhitungan kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh auditor. Misalnya, footing, cross-footing, dan extension dari rincian persediaan, perhitungan dan alokasi beban penyusutan, perhitungan bunga, laba atau rugi, penarikan aset tetap, PPh, dan akrual. Untuk rekonsiliasi, misalnya pemeriksaan rekonsiliasi bank, rekonsiliasi saldo, piutang usaha dan utang menurut buku besar dan sub buku besar, rekonsiliasi intercompany account, dan lain-lain. Yang kelima, analytical evidence, yaitu bukti yang diperoleh melalui penelaahan analisis terhadap informasi keuangan klien. Analisis ini harus dilakukan pada waktu pembuatan perencanaan audit, sebelum melakukan substantif tes, dan pada akhirnya pekerjaan lapangan. Prosedur analisis ini bisa dilakukan dalam bentuk trend analisis, common size analisis, dan rasio analisis. Yang keenam,
history evidence merupakan bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Misalnya, pertanyaan auditor mengenai pengendalian internal. Ada tidaknya contingent liabilities, persediaan yang bergerak lambat atau rusak, kejadian penting sesudah tanggal neraca, dan lain-lain. Selanjutnya, compliance test dan substantive test. Compliance test atau tes ketaatan adalah tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Compliance test ini dapat dilakukan atas transaksi. Yang pertama, penjualan. Jenis compliance testnya adalah sales test. Sampel yang digunakan faktur penjualan. Yang kedua, penerimaan kas. Jenis compliance testnya adalah cash receipt test. Sampel yang digunakan adalah kwitansi. Yang ketiga, pengeluaran kas. Jenis compliance testnya adalah cash disbursement test. Sampel yang digunakan adalah sampel cek, nomor cek atau giro. Yang selanjutnya adalah pembelian. Jenis compliance testnya adalah purchase test. Sampel yang digunakan adalah purchase order. Selanjutnya, pembayaran gaji dan upah. Jenis compliance testnya adalah payroll test. Sampel yang digunakan daftar gaji. Selanjutnya, jurnal koreksi atau penyesuaian. Jenis compliance testnya jurnal voucher test. Sampel yang digunakan dalam ini adalah jurnal voucher. Materi selanjutnya disampaikan oleh Mbak Adevia. Hal yang harus diperhatikan saat melaksanakan compliance test. Yang pertama, kelengkapan bukti atau supporting dokumen. Dan yang kedua, kebenaran perhitungan matematis atau voting, cross-voting, extension. Dan yang ketiga, otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Yang keempat, kebenaran nomor perkiraan yang didebit atau dikredit. Yang kelima, kebenaran posting ke buku besar dan sub-buku besar. Selanjutnya, substantive test. Tes terhadap kewajaran saldo-saldo, perkiraan laporan keuangan atau neraca dan laba rugi. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantive test diantaranya inventarisasi aktif tetap, observasi atas stok opnam, konfirmasi piutang, utang, dan bank, subsequent collection dan subsequent payment, dan kas opnam, lalu pemeriksaan rekonsiliasi bank, dan lain-lain. Cara pemilihan sampel. Menurut PSA 26, sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo atau kelompok transaksi tersebut. Ada dua pendekatan umum dan sampling audit, non-statistik dan statistik. Kedua pendekatan tersebut mengharuskan auditor menggunakan pertimbangan profesionalisme dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta dalam menghubungkan bukti audit yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit lain dan penarikan kesimpulan atas saldo akun kelompok transaksi yang berkaitan. Cara pemilihan sampling yang sering digunakan adalah: yang pertama, random sampling, pemilihan sampel yang dilakukan secara acak dengan menggunakan judgement akuntan publik. Yang kedua, block sampling, dalam hal ini auditor memilih transaksi bulan-bulan tertentu sebagai sampel. Yang ketiga, statistik sampling, pemilihan sampling secara ilmiah walaupun lebih sulit, namun sampel yang terpilih betul-betul representatif. Terima kasih.